kalian? Selamat malam. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, mohon yang tidak berkepentingan dalam pembelajaran Ibu silakan disimpan dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya di sini siapa? Saya, Bu. Oke, mohon ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sebelumnya Ibu ingin mengecek hadiran terlebih dahulu. Kamila Suraya Dwima, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Naila Fitra, Hadir, Bu. Putri Mafira. Hadir, Bu. Oke, apakah semua hari ini berhadir anak-anak? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ada yang tidak berhadir? Tidak, Bu. Oke, baik. Ada yang masih ingat nggak sebelumnya kita belajar apa? Ada, Bu. Tekanan. Oke, kemarin kita telah mempelajari tentang tekanan. Maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang fluida statis. Yang dimana dalam fluida statis itu terdapat 3 materi pokok. Yang pertama itu ada tekanan hidrostatis, yang kedua ada hukum Pascal, dan yang ketiga ada hukum Archimedes. Namun pada hari ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang tekanan hidrostatis. Jadi pada pembelajaran hari ini, Ibu harap yang pertama nanti kalian dapat menjelaskan apa itu fluida statis dan juga tekanan hidrostatis. Yang kedua, Ibu juga berharap nanti kalian juga dapat menjelaskan bagaimana hubungan antara tekanan dengan tekanan hidrostatis. Dan yang ketiga, nanti kita akan menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis dan bagaimana persamaan umum dari tekanan hidrostatis. Dan yang keempat, kita akan menyelesaikan persoalan tentang tekanan hidrostatis. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi intinya, Ibu ingin bertanya, kira-kira ini gambar apa anak-anak? Orang yang punya lampu. Pertanyaannya, kira-kira mengapa seorang penyelam itu biasanya perlu menggunakan oksigen dan set alat penyelam ketika menyelam? Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya apa? Karena di dalam itu tekanannya Oke, menurut Putri karena tekanan di dalam bor itu besar. lebih besar. Oke, bagus. Selanjutnya. Selanjutnya ini ada gambar apa anak-anak? Bendungan. Nah, pertanyaannya kira-kira mengapa bagian bawah bendungan itu selalu dibuat lebih tebal daripada bagian atas? Seperti yang kita ketahui kan gambar bendungan itu seperti ini. Dan biasanya di bagian bawah bendungan ini di sekitaran sini itu dia pembuatannya itu lebih tebal dibandingkan bagian atas di sebelah sini. Kira-kira ada yang tahu apa jawabannya anak-anak? Karena tekanan yang di bawah lebih besar daripada bagian atas. Bagus Kamila kamu jawabnya. Nah, agar lebih memperjelas kira-kira apa jawabannya dari pertanyaan ditampilkan di poin, maka Ibu akan membawa kalian untuk menyimak video pembelajaran terlebih dahulu. Saya Putri dari jurusan Pendidikan Profesional Teknik Mesin Universitas Universitas TSA. Kami akan membahas mengenai penerapan fluida dalam kehidupan sehari-hari. Fluida adalah objek yang mengalir dan dapat menyesuaikan diri dengan tempatnya. Fluida terbagi menjadi dua, fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam keadaan diam.
Misalnya yang pertama tekanan hidrostatis, contohnya prima. Yang kedua hukum Pascal, contohnya logam hidrolik. Dan yang terakhir hukum Archimedes, contohnya kapal. Kenapa di kedua bagian bawah ini lebih tebal dan bagian atas? Karena tekanan sensor prima akan lebih besar dibandingkan tekanan di atas prima. Jadi anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan mengapa tadi bagian bawah dari suatu bendungan itu dibuat lebih tebal dibandingkan bagian atas? Coba Naila, silahkan dijawab. Karena berdasarkan konsep tekanan hidrostatis, bawah semakin dalam maka tekanan akan semakin besar. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi anak-anak, sebelumnya kan kita telah mempelajari tekanan. Nah, tekanan tersebut merupakan besar gaya yang bekerja pada suatu benda tiap satuan luas. Sedangkan untuk tekanan hidrostatis itu adalah tekanan pada zat cair yang disebabkan oleh fluida tak bergerak yang dialami oleh suatu titik dalam fluida diakibatkan oleh gaya berat fluida yang berada di atas titik tersebut. Nah, salah satu contoh fluida statis itu adalah air yang berada di dalam suatu wadah dan air tersebut tidak dipengaruhi oleh gaya lain. Nah, tentu saja tekanan dengan tekanan hidrostatis itu memiliki hubungan. Di sini siapa yang masih ingat apa rumus tekanan? Rho dikali V sama dengan Rho kali G kali Rho itu rumus tekanan. Oke, biar ibu tulis saja kembali. Rumus tekanan adalah V sama dengan F per A, yang dimana di sini ada F. F itu apa anak-anak? Gaya. Gaya. Satuan dari gaya apa? Newton. Newton. Oke, Newton. Kemudian ada A. A itu apa? Luas permukaan. Ya, luas permukaan ataupun luas penampang. Satuannya apa? Meter. Apa anak? Meter. Meter, Bu. Meter aja. Meter kuadrat. Oke. Dan kemudian di sini ada P. P itu apa anak-anak? Pressure. Tekanan. Tekanan. Satuannya Pascal. Pascal. Dari persamaan ini kita dapat mencari persamaan umum dari tekanan hidrostatis. Nah, bagaimana hubungannya? Bentar ibu tulis sebelah sini dulu ya nak. Ya ibu. Nah, masih ada yang ingat nggak? Kalau F itu kan pernah kita pelajari sebelumnya di hukum Newton. Nah, F itu merupakan hasil persilangan antara massa dikali percepatan. gravitasi. Oke. Kemudian kita letakkan A yang di sebelah sini. Nah, kemudian karena ini tekanan hidrostatis, maka massa yang berhubungan pada persamaan ini itu berhubungan dengan massa, jadi zat cair yang berada di fluida statis. Nah, untuk massa, nah sebelumnya kita kan pernah mempelajari bahwasanya Rho itu sama dengan M per V. Maka kalau M sama dengan massa sama dengan Rho kali V. Oke, maka jabaran dari massa ini adalah Rho dikali V. Kemudian di sini ada G-nya, maka tinggal kita tambahkan saja di sini. Dan
dibagi dengan luas permukaan. Nah, kemudian V ini bisa dijabarkan kembali. Nah, V ini merupakan volume. Jabaran dari volume adalah Rho sama dengan A dikali H kedalaman dan dikali Oke anak-anak, kira-kira kenapa jabaran dari volume ini A dikali H? Ntar ibu gambarkan. Nah, kira-kira H itu yang mana nak? Kalau pada gambar ini apakah H itu dia sebagai ketinggian ya? Oke, berarti H itu bisa kita letakkan di sini. Terus kalau A itu dari mana anak-anak? Dari luas permukaan bawahnya. Oke, berarti A itu dari luas permukaannya, sehingga untuk volume itu bisa kita wakilkan dengan penggunaan luas permukaan dikali dengan kedalaman zat cair. Nah, karena di sini ada komponen yang dapat dibagi, maka A-nya bisa dicoret, sehingga untuk rumus tekanan hidrostatis itu menjadi Rho IH. Ibu tulis kembali saja di sini. Ya, di mana keterangannya Rho itu apa anak? Rho itu massa zatnya. Oke, massa jenis zat cair. Satuannya apa? Kilogram per meter kubik. Oke, benar artinya kilogram per meter kubik. Kemudian di sini ada apa lagi anak-anak? Ada nilai gravitasi. Oke, G merupakan Percepatan gravitasi. G itu adalah percepatan gravitasi. Berapa nilainya? 10 meter per sekon. 10. Bisa 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Bisa 10 atau 9,8, satuannya meter second kuadrat. Kemudian di sini ada H itu apa? Kedalaman Kedalaman. Satuannya meter. Nah, jadi tiga komponen ini adalah merupakan komponen yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Kemudian semakin dalam kedalaman suatu bendanya pada fluida tersebut, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan itu juga akan semakin besar. Nah, Ibu akan sedikit menguji pemahaman kalian. Kira-kira di antara kedua gambar ini, manakah benda yang mengalami tekanan hidrostatis yang lebih besar dengan kedalamannya itu sama-sama 10 meter dan gaya percepatan gravitasi yang digunakan itu sama-sama 10 meter per second kuadrat. Coba Naila, kira-kira mana nak yang tekanan hidrostatisnya lebih besar? Yang B, Bu. Oke, yang B. Bagus, berikan tepuk tangan. Berarti anak-anak sudah mengerti konsep tentang tekanan hidrostatis. Selanjutnya Ibu akan masuk ke contoh soal terlebih dahulu. Nah, untuk soalnya Ibu dikte aja. Silakan dicatat ya anak-anak. Ibu, oke. Seorang penyelam pada kedalaman 3 meter dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik
dengan konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per second. Berapakah tekanan hidrostatis yang dihasilkan dan yang dialami oleh penyelam tersebut? Kita selesaikan saja bersama-sama. Nah, anak-anak, tadi yang seperti telah Ibu jelaskan, seperti yang telah Ibu paparkan pada contoh soalnya, kedalaman pada permukaan fluida tersebut adalah 3 meter. Nah, untuk kedalaman itu simbolnya apa, anak-anak? H. Oke, H. Kemudian percepatan gravitasinya berapa, anak-anak? 10 meter per second. Dan yang terakhir itu adalah berapa H-nya? Berapa Rho-nya? Rho-nya berapa tadi, anak-anak? 1000. 1000 kilogram per meter kubik. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini dapat dilihat pada persamaan yang telah kita cari sebelumnya. Tekanan hidrostatis memiliki rumus Rho dikali G dikali H. Maka karena nilai yang sudah ada, kita tinggal masukkan saja ke dalam persamaannya. Apa tadi rumusnya, anak-anak? P Rho kali G kali H. Rho kali G kali H. Rho-nya berapa? 1000 kg 1000 meter kali. kubik Oke, kemudian dikali dengan gravitasi ya, berapa nilainya, Muna? 10 meter per second. 10 meter per second. Kemudian dikali lagi dengan apa? Dengan Apa? kedalaman Kedalaman. Berapa nilainya? 3 meter. 3 meter. 1000 dikali 10 berapa? 10.000. Oke, 10.000. Kemudian dikali 3 berapa, anak-anak? 30.000. Apa satuannya? Meter kubik. Satuannya apa? Satuan tekanan hidrostatis? Pascal. Beri tepuk tangan untuk kita tepuk. Nah, karena kalian telah memahami konsep dari tekanan hidrostatis, maka Ibu akan memberikan LKPD. Nah, di sini ada berapa siswa di kelas ini? 14, Bu. 14. Jadi kita kerjakannya berpasangan aja ya, nak, sama teman di sampingnya. Baik, Ibu. Oke, anak-anak, coba perhatikan Ibu dulu ke depan. Jadi di sini di lembar LKPD ini ada kolom yang berisi tentang nama dan kelas. Jadi silakan buat nama kalian sendiri dan juga teman kalian. Serta jangan lupa isi nama kelasnya. Kemudian untuk mengisi LKPD ini ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Ini semuanya pada bawa HP nggak? Jadi silakan buka HP-nya, kemudian masuk ke link berikut. Nah, terus pilih dan jalankan simulasi. Nah, kemudian klik on pada atmosfer dan ubah gravitinya ataupun percepatan gravitasinya menjadi 10 meter per second. Kemudian jangan lupa menggunakan ruler ataupun penggaris. Nah, setelah itu tempatkan penggaris tersebut di dalam wadah pada kemudian tarik pengukur tekanannya ke dalam air
Dan carilah kedalaman total yang terukur pada hasil pengamatan. Oke, apakah sudah siap pengerjaan LKPD anak-anak? Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, alhamdulillah tujuan pembelajaran pada hari ini telah tercapai semua. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu ingin menanyakan kepada seseorang, menanyakan apakah ada yang dapat memberikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Coba silakan angkat tangan. Saya Bu Putri. Silakan Putri. Di sini saya ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini bahwasanya tekanan hidrostatis itu merupakan tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi dari tekanan hidrostatis itu ada massa jenis, gravitasi, dan juga kedalaman air tersebut. Oke, sudah sangat tepat Putri. Ayo berikan aplaus pada Putri. Nah, agar memperkuat pemahaman kalian tentang tekanan hidrostatis, jangan lupa ya anak-anak ketika pulang ke rumah, buka buku paket kalian, kemudian kerjakan soal dari nomor 1 hingga nomor 5 pada halaman 87. Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sekian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ini mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam